Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Nama saya Afaf Himadian dengan NIM 41522010062. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil kali silang. Hasil kali silang itu apa sih? Untuk menentukan persamaan bidang, kita memerlukan vektor normal N. Karena vektor AB dan AC berada pada bidang, maka tentu AB dan AC tegak lurus terhadap N. Jika kita perlu menentukan vektor, maka lurus terhadap dua vektor. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal 1 untuk perkalian silang. Untuk menghitung A kali B, kita akan menggunakan aturan determinan sebagian berikut. Di rumusnya adalah A kali B sama dengan A, Y, B, Z, dikurang A, Z, B, Y. Itu di dalam kurung. Dan ada yang keduanya lagi, A, Z, BX, dan AX, BZ. Ada lagi yang ketiga, AXBY dan AYBX. Itu rumusnya. Di sini saya memiliki matriks A sama dengan 1, min 2, dan 4. Dan matriks yang B itu 3, 0, dan 2. Dengan komponen A sama dengan 1, min 2, dan 4. Dan B ini matriks yang ke B 3, 0, dan 2. Kita bisa menghitung A kali B sama dengan min 2 kali 2, min 4 kali 0. Dan selanjutnya ada 4 kali 3, min 1 kali 2. Satu lagi ada yang terakhir, 1 kali 0 dikurang min 2 dikali 3. Maka AX kali B, A kali B sama dengan min 4, 10, dan 6. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan soal nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kali silang. Hasil kali silang untuk menentukan persamaan bidang, kita memerlukan vektor normal N. Karena vektor AB dan AC berada pada bidang, maka tentunya AB dan AC tegak lurus terhadap N. Jadi kita perlu menentukan sebuah faktor N yang tegak lurus terhadap dua faktor AB dan AC. Di sini sudah ada soalnya, faktor tegak lurus terhadap faktor A dan B. Yang ditanyakan yaitu faktor yang tegak lurus terhadap A dan B. Nah, di sini saya sudah mengurutkannya. Yang A itu berada di atas, yang B di bawah. Nah, di sini kita kali silang. Yang I negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan positif 6I. Ditambah yang J 4 dikali negatif 1, maka hasilnya negatif 4J. Ditambah K 2 dikali 4 sama dengan negatif 3. Negatif 8, maaf. Terus yang itu dikali ke kiri sama dengan K sama dengan negatif 3 dikali negatif 1, maka hasilnya negatif 3. Karena negatif ketemu negatif sama dengan positif, di sini dikurang. Nah, yang I 4 dikali 4 sama dengan 16, maka maka dikurang 16I. Dan yang J sama dengan 2 dikali negatif 2 sama dengan, karena di sini 2 dikali negatif 2 menjadi negatif, jadi 16I dikurang negatif 4J. Nah, hasilnya 6I ditambah negatif 4J ditambah 8K dikurang 3K dikurang 16I dikurang negatif 4J. Maka hasilnya negatif 10 ditambah 5K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Wibisana dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang hasil kali titik. Hasil kali titik atau skalar dari kedua buah vektor A dan B yang dinyatakan oleh A titik B. Dibaca A titik B didefinisikan sebagai hasil kali antara besar-besarnya vektor A dan B dan kosinus sudut delta antara keduanya. Berikut ada soal hitung hasil kali titik dari vektor A dan B. Ini ada contoh matriksnya A dan B, di dalamnya ada angka 2, min 3 sama 1, dan B ada 4, min 1, 4, 1, dan min 2. Rumusnya A titik B sama dengan AX kali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. AX itu 2 dan BX itu min 3 dan BX itu 4. Jadi contohnya A dikali B sama dengan 2 dikali 4 dan ditambah AY dikali BY. AY itu min 3 dan BY itu 1 sama dengan ditambah AZ dikali BZ. AZ itu 1 dan BZ itu min 2. Jadi A titik B sama dengan 2 kali 4, 8 dikurang min 3 ditambah min 2. Jadi hasil jawabannya 3. Penjelasannya, hasil kali titik atau dot produk antara dua vektor A dan B dihitung sebagai menjumlahkan perkalian elemen-elemen yang sesuai dari vektor tersebut secara matematis. Jika A sama dengan AX, AY, AZ dan B sama dengan BX, BY, dan BZ, maka hasil kali titik A dan B adalah A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ kali BZ. Hasil kali titik ini memberikan hasil berupa bilangan skalar yang mencerminkan kedekatan atau arah yang sejajar dari vektor A dan B. Semakin besar hasil kali titik, semakin sejajar atau searah kedua vektor tersebut. Jika hasil kali titik adalah 0, berarti vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Berikut penjelasan singkat dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan dari kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi hasil kali titik dan hasil kali silang. Di sini saya kebagian hasil kali titik. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, hasil kali titik atau skalar dari dua buah vektor A dan B yang dinyatakan oleh A dot B dibaca A titik B. Didefinisikan sebagai hasil kali antara besar vektor-vektor A dan B dan kosinus sudut theta antara keduanya. Di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Tentukan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan B sama dengan 2i plus 2j dengan sudut yang terbentuk antara A dan B adalah 45 derajat. Langsung kita jawab. Pertama kita cari A sama dengan 2 dan 0. B sama dengan 2i dan 2j. Panjang vektor A sama dengan akar 2 derajat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 8. Akar 8 ini masih bisa kita sederhanakan. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. Setelah panjang vektor A dan B-nya ketemu,
Langsung aja kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah A titik B sama dengan panjang vektor A titik panjang vektor B titik cos theta. Panjang vektor A adalah 2 dan panjang vektor B adalah 2 akar 2 cos theta dengan nilai pi per 4. Dua titik 2 akar 2 dengan nilai cos 1/2 akar 2. Hasilnya adalah 4. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.